depan nyala. Muka bingung, otak kemana? Gabut terus, kumpul ketawa, lupa detik berapa? Gak penting tapi tayang, gak guna tapi sayang. Tetap hidup walau tidak berguna. Langsung gas, semara depan langsung gas. Jangan banyak tanya, beberapa menit abodo amat aja. Kalau ditanya tujuan hidup apa, jawab tak bisa. Tetap hidup walau tidak berguna. Filosof kita nggak bisa ke sana jadi filosofnya aja yang di Sini. Sopi kopi. Ayo sini nyusrul. Kasihan Yuri nggak ikut. Doro, Ya Allah, triknya Doro. belum bedakan ini. Cantik tuh cantik. Gak usah. Ini gimana bedakan. caranya? Maaf. Oh dijepit aja. Dijepit boleh atau ini ditaruh di dalam boleh. Gitu Bebas. Wan. Gatek nih gatek. Ih lagi gendut juga nih. Enggak, langsing. Langsing. Awas ya kalau gendut. Selamat datang di kamera depan. Tadi sebelum mulai ngobrol-ngobrol, gue sama Mbak Cici. Nah ini Mbak Cici ini adalah istrinya Bang Adit. Jadi ini satu paket. Gue ditodong. Yang selalu ada di mana-mana kalau kata si Tanti. Seperti bayangan ya. Seperti bayangan. Hebat, punya pintu kemana saja kayaknya. Tadi ngobrol-ngobrol soal ziarah kan ya. Sebenarnya hari ini tuh tanggal apa kemarin ya ziarahnya ya? Kemarin ya? tanggal 16 ya? Ya. Ziarah kebetulan masih di dekat-dekat Jogja lah, daerah Klaten ya. Ya, Semarang dulu, terus Klaten, terus baru ke Jogja. Nah, tadi ngobrol-ngobrol ternyata Mbak Cici saudaranya banyak, keluarga besar Banget. Ada arisan keluarga rutin 200 orang Gabuters. Gokil, banyak banget. Itu dari ibu ya? Dari ibu doang itu? Dari ibu doang. Kalau dari Bapak? Dari bapak itu emang karena cuma 3 bersaudara, terus eyang-eyangnya juga nggak kurang terlacak ya. Jadi dan tersebar di mana-mana. Jadi di Jawa Timur banyak, Jawa Timur. Terus yang di Jakarta juga ada, cuma kurang banyak komunikasi itulah gitu. Emang biasanya keluarga bapak tuh begitu sih. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Aku juga begitu, keluarga bapak nggak tahu di mana. Iya, yang dekat sih ibu ya. Bener. Tadi cerita-cerita di komplek pemakaman, jadi Mbak Cici ini punya kayak makam keluarga tuh gede. Keluarga ibu. Keluarga ibu ya? Iya. Karena keluarganya gede, jadi ada makam sendiri, pemakaman sendiri. Gokil. Orang kaya, beda. Enggak lah. Itu karena makam zaman dulu ya. Jadi kan emang keluarga zaman dulu tuh kan emang harus nyiapin komplek gitu ya? makamnya. Ya sama lah kayak kita kalau mau satu dimakamin di San Diego misalnya semua, satu di situ semua, ya kan? Sama aja. Beda sih kayaknya, gue nggak relate. Ini kata Mbak Cici, kalau orang-orang itu udah biasa ada pemakaman khusus keluarga tuh udah biasa, kayak misalkan di San Diego semua. Gue di TPU. Ceritanya. San Diego tuh mana? San Diego tuh makanan ya? bukan ya? Kan dekat. Makanan gini gitu San Diego. Ada tuh komplek pemakaman mewah, banyak artis-artis juga di situ. Ya. Nah balik lagi tadi di komplek pemakamannya keluarga ibunya Mbak Cici, ternyata tadi tuh gue baru tahu Gabuters ada makam bapaknya Ibu Sri Mulat. Betul. Itu masih saudara itu Mbak Cici ya? Ya, jadi ceritanya salah satu eyang yang dimakamin di pemakaman keluarga tadi di Klaten itu ternyata itu ayah kandung dari Ibu Sri Mulat. Bu Sri Mulat itu tahu kan Sri Mulat apa ya?
grup pelawak legend gitu. Sri Ya, Mulat. jadi Bu Sri Mulat itu adalah istri pertamanya Pak Teguh, owner Sri Mulat itu sendiri. Setelah Bu Sri Mulat pass away, itu Pak Teguh menikah lagi sama Mbak Juju, Bu Juju, ya anggota Sri Sri Mulat Mulat. kan, yang paling cantik. Iya Itu, sih, ya. Sama ada tuh, itu Sri Mulat juga bukan Yati Pesek. Ya, Iya, tapi iya. Sri Mulat nggak tuh tahu ada. ya kalau Bu Yati itu asli Sri Mulat atau anggota Ketoprak Jogja ya? Iya. Masih inilah deket-deket situ lah ya. Ya, masih satu profesi lah. Sama Tuh. ini tadi gua ini ternyata gua banyak baru tahu banyak karena tadi ngobrol Nih. sama Mbak Cici. Oh ini Ini ayah, bapaknya. ayahnya Ibu Sri Mulat. Yes. Oh ini ya apa? Kalau orang Sunda mah biasanya bilangnya menak ini. Menak tuh apa? Menak tuh apa ya? Menak tuh kayak ningrat. Oh. Ningrat. Iya. Ningrat ya ini kalau orang zaman dulu kan pakaian begini. Emang isinya rata-rata ada title-nya sih. Siap Ndoro. Cuma ya title-nya yang nggak yang tinggi-tinggi banget ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh kelas apa ya? Ya Bupati tadi. Terus ya gitulah masih level-level. Itu bupati gitu mah tinggi tahu zaman dulu. Ya sih. Iya. Iya. Nah ini Mbak Cici dulu kakeknya bupati sobat, Bupati Sleman, legend. Walaupun nggak tahu yang mana. Iya tuh kakek buyut, kakek canggah kali ya. Kacangnya tuh berapa level ya berarti ya? Atasnya buyut. Atasnya buyut ya. Berarti kakeknya kakek. Yes. Kakeknya kakek. Kebayang tuh tahun 800-an kali ya, 1800-an ya? Enggak. Masih 19 kok kayaknya. Masih 19? Masih. Kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari apa tadi tanggal wafatnya gitu. Oh, dimakamnya di situ juga? Iya, yang Yang bupati paling itu? Iya, yang paling pokoknya yang paling topnya generasi satunya itu di situ, suami istri. Itu. Aku kira karena jadi bupati dimakamin di kayak taman makam pahlawan atau makam khusus lah kayak bupati-bupati gitu. Oh enggak. Ya itu Keluarga keluarganya. justru ya. Seru banget. Ini Itu makamnya. Ini yang topnya yang kakek generasi pertamanya itu. Ini yang kakung, yang ini yang putri. Tuh. Bagus lagi, terawat. Ini berarti yang ngerawat Keluarga besar, ya. keluarga besar. Nggak dapat kayak kalau makam-makam yang gede-gede kan kayak dapat dari pemerintah gitu buat ngurusnya. Oh, ini enggak ya? Ini Keluarga aja. Swadaya ya. Swadaya. Swakelola. Iya, kita iuran. Wih, mantep. Tiap bulan nggak banyak sih. 10 juta. Pokoknya pas arisan itu kita ditarikin lah buat ngelola makam itu. Oh. Gitu. Per keluarga lumayan lah. Enak Cih, tempatnya. bagus banget ini mah. Tempatnya Ini mah enak. mewah. Makam mewah, fancy. Nah, ini kan enak nih buat Ya apa? abis doa kita bisa istirahat ya, situ duduk-duduk kan. di situ, heeh. Oh, banyak juga ya. Tadinya nggak gini, Bintang. Jadi masih makam jadul lah. Terus akhirnya kita renov dikit-dikit gitu. Itu. Ini area ini aja apa di luarnya ada lagi kayak di kota gede gitu? Yes. Oh. Di luarnya makam umum. Oh, cuma ada satu inilah blok lah buat Kapling, makam iya, kapling buat keluarga. Betul. Gitu. Dari Ndoro emang Mbak Cici ningrat. Nih sekitarnya. Tuh. Ini siapa ini kayak kenal? Kakakku nih ibu. Ini kakakku yang paling tua. Nah ini semuanya nih makam eyang-eyang. Yang berenam itu di sini, di dalam sini, di makam. Ya ini. ada satu yang nggak di sini, cuma terus tempatnya itu jatahnya dia itu dipakai sama Anaknya? Entah siblingnya, anaknya bukan anaknya, kakaknya atau apa gitu. Pokoknya Oh, pokoknya di per eyang cover lah. itu ada jatah di situ. Jadi
ya dipakai sama keturunannya lah. Yang penting dia masih keturunan yang itu. Betul. Tuh. Ibu juga gokil tuh, masih seger banget. Nih ya, buat gabuters yang belum tahu, ibunya Mbak Cici ini, Ibu Herdini, pilot wanita pertama di Indonesia. Ada bukunya Militer juga. ya? Militer. Tapi kayaknya pada zaman itu belum ada pesawat komersil deh di Indonesia. Belum kan ya? Udah, Garuda. Tahun berapa tuh? Ibu tuh tahun berapa? 62. Ya 62. 6 antara 62 apa 64 ya? 64. 64 tuh udah jadi 64, pilot. 64. Udah jadi pilot resmi gitu. Udah. Sebelumnya berarti ini apa? Kan ini ya, berarti tentara ya. Ya. Sebelum jadi pilot apa ya? Ngapain ya beliau? Sarjana muda dari UGM. UGM. Ya. Pinter. Jadi Pinter. waktu itu ada tawaran jadi wara namanya. Bukan wara, Kowau. Jadi Korps Wanita Angkatan Udara. Wow. Ya. Jadi ada tawaran pas ibu itu udah di stage-nya di sarjana muda di UGM itu Fakultas Geologi kalau nggak salah ya, geologi lah. Tapi bukan fakultas kehutanan kan? Belum ada kali ya. Belum ya? Ada. BTW ada ijazahnya loh. Sarjana muda tuh ada waktu itu. Aku mah percaya Ibu Herdini mah ada ijazahnya. Aku mah percaya. Cuma kan katanya ada tuh yang nggak ada. Nggak tahu siapa dah. Asli loh. Asli tuh. Ibu Herdini soalnya ada bukunya juga ini kalau gabuters mau beli di Gramedia ada ya? Gramedia. Judulnya apa sih? Herdini Cintaku di Angkasa. Nah, itu perjalanannya Ibu Herdini dari awal meniti karir sampai percintaannya ada di situ nggak sih? Ada. Ada ya? Ya. Kebetulan kemarin kita juga nyekar si tunangannya yang jatuh itu. Ini gue karena belum baca bukunya nih. Belum ya? Belum, aku kan baru lihat-lihat aja kan. Aku lebih Gimana ini nih ya. sih? Yang bikin makin tertariknya itu di buku banyak banget dokumentasi asli kan. Yes. Aku tuh lihat-lihat itunya. Fotonya aku tuh takjub banget kalau ngelihat foto-foto yang di zaman dulu tuh. Betul. Emang sih bapak sama ibu itu emang sering ngumpulin foto. Jadi emang bapak itu senang fotografi, punya kamera. Terus kalau ibu itu ya biasalah kalau cewek-cewek senang difoto. Pas berarti. Iya, gitu. Nanti aku baca itu buku, baca sih pasti. Gimana sih udah lama juga dikasihnya. Senengan lihat gambarnya. Sampai lupa baca. Oh, ini menarik juga sih, berarti sebelum nikah sama bapak tunangan dulu ya? Iya, jadi ibu masih di UGM waktu itu. Masih kuliah? Masih kuliah. Si Pak Tejo ini satu angkatan di atas bapakku. Jadi sama-sama pilot. Oh, tapi lebih senior? Lebih senior gitu. Jadi terus udah pacaran dan sebetulnya sih mereka tuh teman SMA ya. Teman SMA. Lanjut ke kakak kuliah. kelas ya. Jadi yang Pak Tejo ini meneruskan jadi Auri, terus ibu ke UGM. Ya udah akhirnya pas lagi tugas ternyata gugur. Perang gitu ya? Atau apa? Waktu itu lagi membasmi DITII. Oh, di Jawa Barat tuh DTI itu? Di Garut. Di Garut. Iya. Wah, meninggal muda berarti ya? Meninggal muda. Masih letnan 1 kalau nggak salah ya. 20-an kali umurnya ya? Letnan 1? Enggak, 20-an ya? Berapa ya umurnya ya? Ibu masih kuliah harusnya 20-an. Iya. Ini Abin. Untuk Dimakaminnya di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal di Semarang. Oh, di Semarang. Yes. Oh, ke Semarang tuh nyakar ini? Semarang ibunya ibu. Ibunya ibu di situ? Ya. Nah, ini intermezzo aja.
Tapi kalau ibu sih kayaknya kewajiban ya nyekar ke situ ya. Iya, ya, aduh gimana ya, takdir sih. Ya. Nah, kalau ibu jadi sama Pak Tejo nggak ada Mbak Cici sih. Betul. Nggak ada Mbak Cici. Nggak ketemu Bang Adit. Iya. Nggak iya ketemu kali ya. MTB. Iya. Nggak bisa ngonten ke depan. Ya, ginilah. Iyalah, bener. Oh, ini ada ini. Tahun berapa nih? Tahun berapa? 61 ya? Oh, gugurnya. Iya, 61. Tapi ininya enggak ini. Oh, wafatnya di Bogor ya? Hah? Bogor ya? Oh, Bogor. Gugur. Gugur. Kok Bogor sih? 61. Ya. Mungkin ibu juga masuk ke Auri ada sedikit motivasi kali ya dari beliau ya. Kayaknya iya sih. Iya, kayaknya iya. Di Mungkin buku dulu- juga diceritain sih. Mungkin dulu ngobrol-ngobrol ya udah nanti aku juga jadi penerbang. Anjir, Oh, enggak. romantis. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kayaknya Lebay aja tuh, gue lebay itu, Bang. Makanya ntar kapan-kapan diundang Ibu. Enggak bakal diundang, aku yang nyamperin. Boleh. Kalau di sininya agak luang waktunya ya, aku pengen tadinya udah bilang juga ke Randy kan, nyamperin Ibu Hertini yuk. Nah, hari ini udah pernah ketemu kan sama Mas Dimas sama Iyong juga. Iya, belum. Iya. Kayaknya belum jodoh lah. Menarik banget, pilot militer wanita pertama. Berapa orang sih waktu itu ya? Ada angkatannya? Jadi yang Kowau itu terima 30, terus yang untuk dididik jadi penerbang itu yang lulus, yang dididik jadi penerbang yang masuk pendidikan penerbang itu 3 orang, tapi yang lulus 2. Ibu, Yang lulus cuma 2? Iya, ibu sama satunya itu Bu Edi Sudrajat. Istrinya Pak Edi Sudrajat. Jadi sudah jatuh. Panglima TNI. Zaman dulu. Zaman Orba. Zaman Pak Harto. Temennya Ibu itu. Iya. Ningrat. Dim, Masih ada. selama beberapa menit gua ngobrol, terasa banget kastanya, Dim. Dim, lu gak mau Ini sini? dipaksa ngobrol. Emang begitu nih mah. Kemarin juga waktu di main ke lonceng misteri ya, di Bang Gilang lagi duduk, gua kasih mic, pasang kamera. Oh gitu. 40 menit. Lumayan. Lumayan. Iya. Tuh. Ambil, Dim. Iya, gua juga mau ada. Biar lu. Izin ya, dorong. Sponsornya kopi. Filosofi kopi. Filosof ini deh. Tadi ke situ. Ya enggak dong, tadi Gojek aja, GoFood. Emang dekat ya dari sini? Lah, kan kita kan ke sana terakhir. Dari sini dekat lah paling berapa? 4-5 kilo. Oh, 25 rupiah biar enak. enak nih. Makanya nggak bisa ke sana lagi ya, di GoFood aja lah ya. Benar. Tadi kita ngelewatin ini patung yang ada panah. Kayak prajurit panah gitu. Kayaknya aku lewat juga deh, orangnya merah ya. Udah ngeh aku. Toto tadi yang lihat. Makanya pas diseting iya pas mau ke Lontong. Oh iya. Iya emang lewat situ. Ingat Toto. Hebat, atau tuh ingatannya seperti gajah dia. Kuat. Ini ada tengkleng gajah. Di mana? Enak. Ih, Tangkeleng tuh keluar. apa? Sate itu kan ya? Kambing. Selata itu kan? Kambing. Yes, monggo. Ini Mbak Cici, ini Cici nih. Cici beneran ya. Gitu. Tapi seru ya. Maksudnya di keluarga ibu masih bisa. Tadi tuh kelacak kan. Jadi kita tahu nih saudara-saudara kita di mana, siapa aja. Dan itu nggak banyak orang yang bisa melakukan. Biasanya kan kalau orang udah ya meninggal lah ya, udah aja gitu kan, nggak dicari tahu misalkan anak-anaknya siapa. Oh kalau keluarga ibu sih lengkap ya. Kenapa ya? Lengkap banget. Jadi ada saudaraku sepupuku itu apa? Oh dari yang ini gitu. Ada yang apa? Ada yang apa? 200 orang itu.
Oh enggak. Maksudnya yang sepuh-sepuh aja ya. Oh. Tuh. Yang paling sepuh ibu atau masih ada lagi? Iya, enggak, ibu. Ada satu lagi tapi baru ini kayaknya pass away deh. Oh. Iya. Nah, FYI juga nih Gabuters, Ibu Herdini ini umurnya udah 80 lebih. 87,5. 87 mau Iya, 90. mau 90. Ya doain ya. Amin, semoga panjang umur. Lewat 100 lah. Soalnya biar bisa ngasih terus inspirasi ke yang Ya, muda-muda. ya, betul. Gue 30 tahunan belum ada apa-apanya. Mau 90 tahun Gabuters. Mudah-mudahan gennya nurun ke aku ya. Iya, panjang umur. Benar, mudah-mudahan panjang umur. Tapi udah dilihat-lihat mah ya, ini kalau ngomongin genetik, mirip kok. Ya iyalah orang anaknya juga. Mirip ya, kan ada yang aku sama Randy aja nggak mirip. Mirip lah. Tapi kalau Mbak Cici sama kakaknya tadi yang duduk mirip, sama ibu mirip. Tapi kalau sama tadi yang berdiri itu Nggak mirip. Nggak mirip kalau kataku. Katanya mirip. Kata siapa? Enggak sih, aku Oh, ya? miripnya tadi sama yang lagi duduk mirip. Oh. Sama ibu juga mirip. Iya. Dan mudah-mudahan umur panjangnya juga nurun, mirip. Gimana sih rasanya punya ibu pilot pertama gitu, bangga gak sih? Apa takut? Bangga lah ya, bangga. Bangganya biasa aja ya. Orang tuh Soalnya kan- bangga gitu. Soalnya kan bapak ibu pilot, jadi ya udah biasa aja. Iya sih ya. Bapak ibu pilot, suami pilot. Malah aku yang bangga loh. Punya apa ya, kenal sama keluarga pilot pertama tuh. Bangga Gabuters gua. Tadinya emang karena waktu itu atas kebaikan Pak Hadi Hadi Cahyanto, KSAU yang lalu ya. Itu karena mau mau menghidupkan kembali sejarah Wara itu. Jadi waktu itu dibuatin display tersendiri di Museum Dirgantara Jogja kan, gitu. Respect. Jadi ada nih khusus ibu doang gitu. Ada. Di Jogja sini. Iya, Jogja di Museum Dirgantara dekat Adi Sucipto. Mampir nggak tadi? Oh enggak. Enggak. Tapi udah pernah lihat ke situ. Udah sering. Gitu. Mantap sih, aku bangga aku. Apalagi punya nih juga temen pilot. Ini bukan temen, ini saudara. Saudara. Gak apa-apa ngaku. Ngerecokin mulu dia. Ngerecokin mulu ya. Enggak. Cuma agak sebel aja ngirim mulu reels. Bentar-bentar ngirim reels orang-orang aneh. Ngirim reels orang-orang aneh. Emang Mas Ari, tapi alhamdulillah lah Mbak ketemu orang-orang yang baik, Gabuters. Dan nih aku sebenarnya sudah sering ngomong di kamera depan, tapi sekarang aku ngomong langsung sama Mbak Cici dan di kamera depan. Terima kasih. Sama-sama. Bapau Bintang. sudah. Oh iya. Terima kasih Bapau, masih Bapau. Ini kemarin mah lancar jaya. Biasanya kan kalau tahun kemarin aku ke Jogja terus ke Semarang itu 2 jam sekali berhenti. Oke. Ngisi radiator. Ya. Oh iya, Pak. Bukan gua. Oh, putar. Driver Gojek. Itu udah. Emang sebebas ini nih mah. Bebas. Gitu ngisi 2 jam sekali tuh pasti berhenti ngisi air. Walaupun sebelum berangkat tuh aku udah servis radiator, cuma gitu lagi. Nah kemarin karena trust issue kan ya, ngecek. Apa yang di servis orang bocor kok. Kayaknya ditipu sih aku sama tukang radiator. Dasar. Iya makanya kemarin diganti. Makanya kalau sehari lagi kita bersihin tuh AC-nya segala macem biar lebih dingin lagi. Tapi aku malu, nanti kan nunjukin WA-nya Mbak Cici ya. Iya. Aduh gue malu banget, mobil gue mau dicuci anjir.
Udah mah dibenerin mau dicuci juga, malu aku. Iya, rencananya mau dicuci waktu itu kan abis hujan, terus aku kan abis nganterin Mas Adit juga kan. Pagi mau terbang, waduh nggak sempet nyuci, udah mau diambil lagi. Aku besoknya malamnya mau kawinan. Yeay. Bisa dahsyat ini. Iya, bisa aja. Bisa dahsyat. Itu aja. Mas Dimas, digelar aja. Bisa dahsyat datang. Bisa dahsyat gila dari Cikampek sampai Jogja loh, bisa dahsyat. Udah kayak live ya. Iya. Nah ini, jadi ini bukan buat gabuters nih, buat sobat-sobit ya. Kalau ngelihat yang di inframe MTB JTB gemuk, ini pelakunya. Setiap ketemu Sama soalnya kasih gemuk makan juga. mulu. Ngasih makan mulu. Kemarin juga pas di Jogja, selama di Jogja udah makan es krim yang banyak. Apa tuh namanya tuh? Pokoknya makan ya. Tempo Gelato. Iya. Yang kalau nggak habis dipelototin sama Mbak Cici, harus habis. Pokoknya melar aja. Kemarin juga aku pulang dari Jogja itu kan cuma 3 hari ya. Naik timbangan. 2 kilo. Beneran serius. Aku biasanya stabil di 68, 67, 68. Pas itu mau 70. Berarti happy. Banget lah. Yeah. Itu one of the best selama ke Jogja. Trip ke Jogja. Aduh, asik dong. Asik banget. Nggak capek, kenyang. Beneran nggak capek? Biar semakin seru obrolannya. Satu di sini, satu di meja makan ya. Waduh, emang ada 2? Ada 2. Oh iya. Oh iya kan limo ya. Tagline Dim. Apa Kamera tuh? depan. Udah berapa menit? Sebentar. Ini ngalamin kamera. Setengah jam. Itu apa? Yes. Oke. Mantul. Kita lihat 26 minut. Mantap. Itu minimal berapa, Abinta? Minimal biasanya sih 3 jam sih. Bebas aja ini mah. Garing dong. Bebas aja. Sebenarnya mah banyak yang bisa dikulik dari Mbak Cici karena saking banyaknya nih gue jadi yang mana dulu. Nanti gue ngetop dong. Ya bagus lah. Justru ini tuh Mbak Cici videonya harus panjang biar Oke. ini kan lagi dalam apa ya? Dalam masa mau monetize. Oh gitu. Jadi kalau mau monetize itu butuh watch time 4.000 sama subscriber 1.000. Oke, jadi gue dapat berapa? Apanya? Belum. Nah ini lah Kirain udah dapat. langkah monetize-nya lah. Jadi kemarin tuh kalau dilihat dari YouTube Studio kurang 1.300-an watch time lagi lah. Oh gitu. Oh berarti dikit lagi ya? Iyalah setengahnya kurang lah. Masih lumayan. Ya nanti kita ini bantuin ini ya. Iya dong promo dong. Teman-temannya banyak. Saudaranya Hairul Tanjung Mbak Cici. Masukin ke Trans dong. Gue aja nggak masuk. Bener kan ya Trans kan ya? Iya. Iya Trans. Gue aja nggak masuk. Iya ya. Orang tuanya nih Mbak Cici pilot semua, lakinya pilot. Ini udah biasa kali ya kayak ditinggal gitu ya. Iya kalau dia sih pulang pergi ya. Oh pulang pergi ya? Ya sopir mikrolet lah. Iya sih, kasihan dia trayeknya banyak lagi. Kemarin juga 4 kali katanya. Iya. Terbang yang pas ke Lampung. Set kayak 8 jam udah kayak kerja kantor. 8 jam. Iya. Tapi kan enak duduk doang. Oh ya tapi resikonya stresnya apa bukan di tenaga ya tapi di beban. Capeknya tuh bukan di tenaga tapi di bebannya kayak itu. Iya. Tapi nggak sih punya bukan punya ya maksudnya tinggal di lingkungan pilot apa yang beda nih yang orang-orang kayaknya nggak dapet nih di lingkungan pilot nih ada apanya gitu. Kayak orang-orang biasa kan kayak ya udah biasa aja kerja pulang sore terus dekat juga resikonya juga yang nggak terlalu besar. Pilot kan besar kan resikonya kan mau pilot militer mau pilot komersil kan besar tuh. Apa tuh
Apa ya? Yang Apa ya? yang enggak, oh keluarga pilot tuh begini loh, beda gitu. Kayak misalnya setiap mau berangkat kerja tuh, suami berangkat kerja misalnya deg-degan, atau orang tua mau berangkat kerja deg-degan. Enggak tuh. Biasa aja. Bisa aja ya. Biasa aja. Ya karena mungkin dari lingkungan Bapak Ibu kan TNI juga ya kan udah biasa. Ya, seperti biasa aja lah. Katanya Emang kalau selain pilot gitu nggak deg-degan apa suaminya pergi kerja gitu? Tanti gimana Tanti? oh tante malah deg-degannya kalau aku nggak kerja. Kalau aku nggak kerja, justru dia deg-degan. Gaji dipotong. Iya bener juga ya. Iya, dia lebih deg-degan kalau aku nggak kerja. Tapi bener nggak sih anak tentara itu dididiknya keras karena bapaknya Tanti juga kan anak tentara Anak tuh. kolong juga? Anak kolong. Oh oke. Ya mungkin karena bapaknya bangor ya, jadi orang tuanya tuh galak kakeknya tuh. Kalau Mbak Cici keluarganya gimana? Ya galak. Galak. Nah, apalagi bapaknya Mas Adit. Apa? HP-nya dicas ada Gojek lagi. Udah. Oh, dua doang. Udah. Tapi ada telepon lagi. Telepon siapa? Gojek. Oh ya, Ambilin aja HP-nya. nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah. Biarin aja deh. Hmm. Udah ini kok, udah komplit. Udah komplit. Apa sih tadi? Lupa. Lu sih ah. Itu takutnya Gojek nungguin. Takutnya nggak tahu sini. Oh galak. Galak. Galak tuh karena anak-anaknya pada nakal Enggak, atau emang gimana? ya style bapak-bapak jadul aja. Bapak-bapak TNI jadul. Kumisan. Kumisan nggak? Iya, bapak kumisan tapi lebih serem bapaknya Mas Adit sih. Ini pilot juga kan ya? Pilot tentara. Bukan. Teknik tuh apa? Teknik itu kan kalau TNI AU itu kan ada yang penerbang, korpsnya. Heeh. Teknik, ada navigator, terus ada elektronika, ada keuangan, ada apa gitu. Jadi apa sih Oh, tapi jurusannya ya? terbang nggak? Terbang biasanya menemani. Oh Menemani, iya ya kan? iya. Setiap itunya dari divisi itu masing-masing harus ada ya. Pas terbang tuh atau enggak? Oh teknik, kalau pilot ya sama teknik. Pilot sama navigator. Kalau dulu ya navigator tuh apa sih? Merangkap teknik juga. Iya kayaknya sih. Iya. Dulu yang jadul itu navigator ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada deh navigator tuh. Karena maps-nya udah canggih kali ya. Kalau dulu mungkin masih begini kan. Iya betul. Iya benar. Udah nggak perlu. Yes. Kalau dulu tuh kalau zaman bapak ada gunner juga. Oh penembak. Nembak. Belum Itu- belum otomatis ya? Belum karena waktu itu kalau bapak itu kan lulusan Rusia. Jadi sekolah penerbangnya itu di Rusia. Di Rusia. Iya. Gokil. Jadi TNI AU itu dulu kan belum punya akademi penerbang, Oh. akademi angkatan udara. Oh, belum punya ya? Belum punya. Tapi kan Bung Karno itu butuh pilot untuk beberapa proyek, bukan proyek apa namanya? Misi. Kayak Ganyang Malaysia itu bapak ikut. Oh, ikut itu. Ikut. Terus Irian Barat. Terus apalagi ya? Waktu itu loh ya. Pokoknya yang almarhum Pak Tejo itu kan DITII itu kan banyak ya yang pemberontakan gitu. Nah itu butuh pilot banyak. Jadi dibukalah pendaftaran penerbang untuk disekolahkan di Rusia. Karena waktu itu kan BK itu begini sama Rusia. Sama Cecep Gorbachev. Iya, waktu itu Gorbachev bukan ya? Bukan ya? Waktu itu Stalin ya? Stalin. Tuh, jadi pergilah ke Rusia. Sebelumnya udah ada, jadi sebelum angkatannya Bapak itu udah ada beberapa yang Berangkatin ke sana. tapi nggak sebanyak angkatannya Bapak ya. Jadi ada
angkatan pertama itu di Amerika, kalau nggak salah di Amerika. Ya di Amerika ada, di India ada, di Australia ada juga kalau nggak salah ya. Tuh. Nah terus bapak itu kebagian yang di Rusia. Itu jadi selama ke sana, jadi berangkatnya naik kapal nih. Kapal laut. Kapal laut. Berapa Kapal lama laut tuh ya ke Rusia? Kapal laut itu kalau nggak salah dari cerita ibu ya. Jadi ke turunnya itu dari Indonesia ke turunnya itu di Vladivostok, tahu nggak Vladivostok? Itu di Rusia itu, Vladivostok. Ya Rusia, tapi yang deketan sama Korea Amerika. Korea apa Jepang ya? Apa Korea apa Jepang lah gitu. Wah, aku Pokoknya bodoh, Asia, aku bodoh. yang deketan sama Asia. Emang itu kalau mau ke Rusia itu lewat situ. Kalau ini kapal laut. Terus akhirnya pulang itu sebelum kejadian 65 ya. Oke. Tuh. Jadi masih sempat maksudnya masih bisa pulang. Ya udah akhirnya pas pulang yang lulus jadi penerbang itu dikirim untuk itu tadi Ganyang Malaysia, pembebasan Irian Barat, terus ya itu dua itulah gitu. Nah itu yang tadi balik lagi. Jadi waktu itu kan pakai, kalau bapak tuh dapat pesawat bomber. Buat ngebom. Yes. Itu bawa kayak ini ya, rudal gitu ya. Iya. Jadi ada dua waktu itu pesawatnya tuh, pesawat Rusia itu fighter sama bomber. Nah bapak itu dapat yang bomber, tipenya tuh Ilyushin. Ilyushin berapa ya lupa aku. Gede, pesawatnya ada di museum Jogja. ini juga, Jogja juga, gede banget. Panjang gitu. Nah itu kalau bomber itu ada navigatornya ya, lupa deh. Pokoknya kayaknya nggak ada deh, kayaknya terbang sendiri deh ya. Yang ada navigator, yang ada gunnernya itu fighter. Ya, yang Ya di belakang. Gitu. benar. Berarti beneran ikutan perang ya kalau tentara zaman dulu mah ya. Itu kan Iya. tahun 60-an juga berarti masih kan ya. Iya. Tentara-tentara tuh masih Masih ya. Ya sekarang juga mungkin kebanyakan di luar ya, diperbantukan di negara lain kali. Perang-perangnya. Tentara kita. Enggak Kalau juga sih. enggak juga ya emang. Enggak, gaya doang. Oh, iya. Dikirim gaya doang. Dikirim gak ya no? Buat ini aja. Yang penting ada badge Indonesia. Ya. Di sono. Kalau zaman dulu ya benar sih ikut perang. Disensor nggak? Enggak, ini nggak bisa diedit. Oh, ini bisa diedit. Itulah kejujuran kamera depan. Apa keren tentara mah. Apa hebat. Iya gitu. Tapi ini nggak sih ini mah bakal lebih sensitif nih apalagi. Kan tentara angkatan udara kan, TNI AU kan. Terus pada saat itu menurut informasi kan kan ada itu tuh 30S. Ya. Nah katanya kan bersongkongkol tuh Iya. sama apa Sama TNI AU. sama partai tersebut gitu. Oh, ada pengaruh nggak sih sama keluarga waktu itu tuh? Ada cerita nggak Mbak Cici dari ibu atau dari bapak? Iya, yang ceritanya lengkap sih ibu ya, cuma seperti yang diceritakan ibu tuh kalau keluarga besar Auri sendiri emang nggak apa ya, nggak terpengaruh, tapi nggak sampai apa sih? Ya maksudnya berjalan seperti biasa aja, cuma yang waktu pas di 1965-nya itu emang cukup dibully ya. Oh, Dibully oleh matra yang lain ya. Jadi kayak TNI AD tuh. Jadi waktu itu ibu ada cerita pernah nyetir jeep ya ke arah Senen waktu itu ya. Sama teman-temannya gitu, platnya Auri kan, jeepnya itu. Nah terus tiba-tiba itu di 1965 juga. Jadi papasan sama truk TNI AD dan disorakin, diteriakin lah, dikata-katain lah. Nah itu ada kejadian kayak gitulah. Iya. Nah, walaupun aku meyakin nggak terlibat, karena yang namanya tentara mah
Enggak sih, Lantas itu yang gede. KSAU-nya Pak siapa? Omar Dhani. Iya, Omar Dhani. Pak Omar Dhani itu emang kesayangannya BK ya. Ah, Jadi emang dia loyal banget dan ya ada cerita juga. Jadi ibu waktu itu pernah mendampingi Pak Omar Dhani juga. oh pernah. Pernah jadi Pak Omar Dhani itu kan setelah 65 itu kan ke Kamboja ya. Pernah pergi ke Kamboja terus karena belum reda di sini beliau ke sana dulu sama keluarganya baru punya bayi anak terakhir kalau nggak salah. Nah itu ibu yang mau dijemput pulang ke Indonesia dan ibu yang pegang bayinya karena wara kan karena tentara wanita. Itu bayinya masih kenal nggak ya sama ibu ya? Pernah ketemu deh kalau nggak pernah? salah udah tua ya sekarang ya. Ya pernah ngomong lah ini dulu saya gendong kamu gitu kayaknya pernah deh. Saya sekarang udah tua bu. kata ibu ini apalagi saya. Nah Pak Omar Dhani itu yang pas lulusan itu yang menyematkan Badge-nya. wing penerbangnya itu ke ibu. Oh, Pak Omar Dhani langsung ya. Iya, yang lulusin ya. Orang-orang hebat. Iri kan lu. Pada tahu nggak ya? Pada tahu nggak maksudnya Pak Omar Dhani segala macam. Nah, justru harus tahu. Ini berdasarkan YouTube Studio. Jadi penontonnya kamera depan itu rentang usianya yang paling banyak ya. Dari 24 sampai 34. Oke, waduh, jauh Jadi- banget sama gue. Maksudnya jadi harusnya sih masih tahu ya karena di umur-umur segitu kan waktu kita sekolah diajarin. Nama-nama itu harusnya Emang sih iya nggak ya? asing. Masih Iya. diajarin? Masih. Oh, masih. Aku aja Pak Omar Dhani gitu masih ingat aku. Iya, tapi kan Abintang kan sekolah umur berapa? Sekolah apa? Tapi bukan Gen Z kan? Bukan aku milenial. Milenial. Yang Gen Z kayaknya udah nggak peduli ya. Nah itu sih bener sih. Iya. Nah, makanya sekarang harus tahu nih Gen Z deh. Tapi ini penonton kamera depan yang 60 tahun juga ada. Oh masa? Ada berapa persen gitu lah. Oke. Kan di YouTube Studio tuh ada datanya. Oh ini kali palsu kali datanya. Enggak, YouTube mah bagus. YouTube mah bagus. Bener ya? Udah ada negaranya ada, kotanya ada. Oh gitu. Jadi si YouTube Studio ini punya statistik lah, khusus kamera depan gitu kan. Umur berapa aja yang penontonnya, terus daerah mana, negara mana. Iya. Komplit ya, keren. Salut. Nah ini kalau mau closing biasanya narasumber harus ngasih kata-kata dulu buat gabuters. Hari ini mantap nggak bukan ya? Itu mah Natalius Pigai. Hari ini bagus, mantap. Tapi iya, Natalius Pigai. panesnya Natalius Pigai. Hari ini bagus, mantap. Singkat, padat, mantap. Sebel gue. Iya, lagian ngapain jadi menteri sih ya orang begitu? Aduh, Bapak. Kayak nggak ada orang lagi, Pak. Banyak sih yang kayak begitu sih. Ya, ngaco. Kata-kata hari ini ya apa ya? Bintang. Bebas aja mau motivasi, mau kata-kata lucu, mau ngata-ngatain juga boleh. Bebas Apa ya? ini mah bebas. Iya. Ya itulah suka dukanya jadi punya keluarga ini ya TNI ya. Ya walaupun produk jadul, tapi kayaknya tuh yang orang tua produk jadul itu kayaknya Malah yang mantep, iya, setuju. yes. Aku juga. Jadi ke kitanya nggak seperti anak Gen Z sekarang ya. Nggak lembek kayak Gen Z, Gen Z. Iya, betul. Aku termasuk orang tua yang lembek. Oh ya, sama. Bukan aku. Iya. Orang tua yang lembek. Oke. Terima kasih Mbak Cici. Sama-sama. Sudah mau dipaksa, ditodong. Tolong nanti diperkurus ya. Dibagusin pokoknya. Mah. Tampilannya, iya. Aman. Pokoknya tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye. Dapat. 1 jam udah.
40